Halo semua, semoga kalian dalam keadaan sehat bahagia selalu ya. Kembali lagi ke channel kita, channel yang membagikan informasi seputar traveling. Jangan lupa subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan seputar wisata menarik dan seru lainnya. Setelah mengeksplor virtual immersive park, Batu Secret Zoo dan Museum Satwa yang ada di video sebelumnya, jangan lupa ditonton ya. Yuk ikuti perjalanan kita selanjutnya untuk mengeksplor Eco Active Park di Jatim Park 2. Farmland menjadi rute pertama kita sebelum masuk ke Eco Active Park. Di sini kita bisa berinteraksi langsung dengan hewan ternak dan belajar tentang mereka. Terlihat di sini kambing kerdil Nigeria, kambing bertubuh kecil yang memiliki susu yang manis dan kaya lemak. Mereka ini ramah loh terhadap pengunjung yang menjadi favorit juga di taman edukasi ini. Selanjutnya di sini juga ada meerkat. Meerkat sejenis mamalia kecil dari keluarga luwak yang hidup di sabana kering dan gurun di Afrika Selatan. Hewan ini adalah hewan omnivora yang makanannya bervariasi, mulai dari serangga, kadal, ulat, dan buah-buahan. Kalian juga bisa loh berfoto bersama satwa dan memberi makan satwa di Farmland ini, seperti memberi makan kuda poni dengan berbayar 10.000 per cupnya ya. Terlihat di sini kuda poni dan mini keledai juga loh. Lucu banget bukan? Anak-anak pasti happy banget nih saat kesini. Wah, ada juga alpaka di sini. Ciri dari alpaka yaitu wajahnya yang datar, telinga pendek dan lurus. Alpaka ini dibiarkan untuk menghasilkan serat wool yang lebih halus dan lembut ya. Ada juga kapibara. Hewan ini termasuk hewan paling santai loh di dunia. Mereka ramah bahkan sering akrab dengan hewan lainnya. Selanjutnya di bagian sini terlihat nutria. Nutria sekilas mirip ya dengan kapibara, tapi nutria memiliki gigi depan orange terang. Mereka ini suka tinggal di dekat air dan jago berenang loh. Nutria ini juga sering disebut dengan tikus raksasa. Oke lanjut, di sebelah sini terdapat tedong bonga atau kerbau putih. Hewan ini adalah fauna khas dari Toraja, Sulawesi Selatan. Warna kulit hewan ini dipengaruhi dari gen nenek moyang yang awalnya mengalami kelainan albino dan menjadi ciri khas dari tedong bonga. Warnanya yang unik membuatnya menjadi simbol kehormatan di Sulawesi Selatan loh. Setelah berkeliling Farmland, akhirnya kita explore Eco Active Park dengan melewati jembatan kayu ini ya. Eco Active Park adalah sebuah taman ekosistem terbesar di Indonesia yang menjadi rumah bagi berbagai jenis unggas unik dari seluruh dunia. Terlihat di sini para pengunjung sedang memberi makan ikan koi. Baru masuk ke Eco Active Park, kita akan disambut dengan gerombolan flamingo yang cantik banget ini ya. Warnanya pink cerah yang berdiri anggun di tepi air. Sedikit informasi, flamingo mendapatkan warna merah jambu dari makanan mereka. Warna merah muda cerah dari bulu flamingo berasal dari pigmen yang ditemukan dalam makanan mereka. Flamingo memakan krustasea kecil dan plankton kaya ganggang yang mengandung karotenoid, pigmen alami yang memberi mereka warna merah jambu yang khas. Ada juga angsa-angsa putih yang berenang santai bersama ikan koi ini ya. Bikin suasana menjadi tenang dan nyaman banget ya saat kesini. Karena baru masuk aja kita udah disambut dengan alam. Oke kita lanjut. Di sini kalian juga bisa kok mengabadikan momen berfoto di patung angsa ini ya. Tenang saja, jika kalian capek di Eco Active Park juga menyediakan penyewaan iBag dengan harga sewanya 150.000 per 3 jamnya. Di dalam Eco Active Park kita juga diperlihatkan dengan diorama bertema alam yang lagi marah ini. Tapi kita dilarang untuk naik ke diorama ini ya. Visualnya cukup dramatis, tapi bikin kita lebih sadar betapa pentingnya menjaga alam. Oke kita lanjut ke rute selanjutnya ya. Sepanjang jalan menuju rute berikutnya, kita diperlihatkan dengan patung-patung hewan.
Seperti kalajengking yang terbuat dari kumpulan karet dan ban bekas, kerbau yang terbuat dari 3 mobil bekas, ada juga burung unta yang terbuat dari onderdil sepeda motor bekas. Wah, terlihat gajah yang terbuat dari 1000 barang elektronik bekas juga di sini. Di sini juga ada belalang yang terbuat dari kumpulan karet dan ban bekas. Ada juga iguana yang terbuat dari kumpulan karet dan 10 ban bekas. Kreatif banget bukan? Karena semuanya dari bahan-bahan bekas. Jadi pengingat juga ya kalau sampah bisa menjadi karya yang menarik bukan? Rute selanjutnya kita akan masuk ke Bird Gallery, tempat di mana kita bisa melihat koleksi burung-burung yang telah diawetkan dengan bentuk dan warna yang masih utuh. Di sini kita bisa menemukan berbagai jenis burung yang telah diawetkan, dan tidak hanya itu saja, di sini juga menampilkan diorama-diorama yang dibuat semirip mungkin dengan ekosistem asli dari burung tersebut. Bird Gallery ini mengajak kita mengenal lebih dekat keanekaragaman burung dan pentingnya menjaga kelestariannya. Di dalam Bird Gallery ini kita berasa di dalam sangkar burung beneran ya. Atapnya dilapisi anyaman bambu yang melingkari area ini. Terlihat di sini beberapa jenis burung yang telah diawetkan di dalam lemari kaca ini ya. Di pintu keluar Bird Gallery kita disambut lagi dengan primata yang terbuat dari kumpulan karet dan ban bekas ya. Welcome to Walking Bird. Di sini kita bisa ketemu langsung bersama burung berjalan dari berbagai belahan dunia. Yap, mereka ini burung yang tidak bisa terbang ya. Serunya lagi, mereka bisa kita lihat dari jarak super dekat. Terlihat di sini bangau tongtong. Bangau tongtong muda warnanya lebih kusam daripada burung dewasa. Bangau ini seperti jenis-jenis bangau lainnya, memangsa ikan, kodok, kadal, serangga besar, dan invertebrata lainnya. Ada juga Woodstock, burung air besar dari jenis Ciconia yang memiliki bulu dominan putih dengan sayap berujung hitam, paruh orange terang, dan kaki merah. Ada juga Cerus crane, yaitu burung yang memiliki topeng merah sampai leher yang memiliki tinggi seperti orang dewasa loh. Dan ini adalah Saddle-Bell Stork, adalah salah satu bangau tertinggi di dunia dan mempunyai paruh unik berwarna seperti pelana kuda. Sambil berjalan, kita juga bisa belajar tentang cara hidup dan habitat mereka. Suasananya kayak lagi di hutan ya. Terlihat juga Grey Crowned Crown, burung yang bisa tidur sambil berdiri di atas satu kaki dan sering menari untuk menarik pasangan mereka bahkan sejak masih muda. Pada area ini juga terdapat snack dan drink corner. Kalau kalian capek berjalan, bisa dulu kok ngemil dan duduk-duduk di sini ya. Oke lanjut, terlihat di sini burung unta atau ostrich, burung tercepat di darat yang mampu berlari hingga 70 km per jam. Sedikit informasi, burung unta ini matanya lebih besar loh daripada otaknya. Ada juga kasuari gelamir tunggal. Burung ini memiliki kepala biru seperti kasuari lainnya, tetapi mereka berbeda ya, karena hanya memiliki satu gelambir pada lehernya. Dan ada juga emu di sini, burung terbesar kedua di dunia setelah burung unta. Dan mesti tidak bisa terbang, ia bisa berlari hingga 50 km per jam loh. Selanjutnya di sini juga ada spot foto bersama merak dengan berbayar 5.000 aja ya. Merak jantan memiliki bulu ekor yang indah yang dapat dikembangkan untuk menarik perhatian merak betina loh. Ada juga kalkun domestik dengan ukuran kalkun betina yang lebih kecil ya daripada kalkun jantannya. Dan kalkun domestik ini menjadi burung terakhir sebelum kita masuk ke plaza musik ya. Di dalam plaza musik, barang-barang bekas didaur ulang menjadi alat musik. Plaza musik adalah wahana interaktif di mana pengunjung dapat bermain musik menggunakan instrumen bertenaga air. Pada area plaza musik ada salah satu wahana edukatif yang seru, yaitu Jungle Park. Karena ini gratis, jangan lupa cobain ya. Di sini kita diajak naik buggy car, masuk ke dalam hutan sambil belajar berbagai jenis serangga. Edukatif tapi tetap fun ya, apalagi buat anak-anak. Ada serangga apa aja sih di dalam sini? Jadi kita cek bareng-bareng yuk. Iya.
Sekarang, yuk kita masuk. Tahukah kalian? Ini merupakan suasana dari lahirnya kupu-kupu cantik loh. Dangkal dari telur-telur ini empat ada di dalamnya. Telur ini memiliki lubang kecil di bagian atasnya yang berfungsi untuk panen. Dan Pertama-tama kita dikenalin dulu dengan siklus hidup kupu-kupu. Semua serangganya dijelasin sama narator, jadi nambah ilmu banget ya. ini termasuk dalam jenis hama. Hama memakan daun-daun. Ada juga serangga yang hobi memakan kayu. Pasti teman-teman. Ya, benar ya. Ini ada bunga loh yang menjadikan diri kalian. Apakah kalian baik-baik saja? Oke, yuk lanjut. Coba lihat belah kanan kiri kalian ada serangga yang berwarna merah berbintik hitam loh. Yap, benar sekali. Itu adalah kepik. Karena kepik suka memakan kutu daun dan oh, jadi basah deh. Maaf ya. Dan lebah menjadi serangga terakhir yang kita lihat di Jungle Bugs ini. Dijaga oleh para semut tentara dan terdapat satu ratu yang sangat besar dan dia bertugas untuk bertelur. Tahukah kalian mengapa semut suka sekali dengan sesuatu yang manis? Ternyata semut memiliki radar yang bidik dan sensitif untuk menemukan sumber glukosa dan sukrosa. Sekarang, yuk kita masuk ke dalam kerajaan Honeybee dan jadi tahu cara lebah menghasilkan madu. Wah, madu ternyata diproduksi oleh lebah kerja loh. Mereka menghisap nektar bunga dan menyimpannya di perut yang terdapat enzim untuk madu. Setelah kembali ke sarang, mereka memasukkan madu. Di sini terdapat kolam air dengan senapan air otomatis yang bisa diarahkan ke perkakas dan baling-baling yang menghasilkan berbagai alunan musik, kreatif dan pastinya menarik buat semua usia ya. Tidak perlu khawatir, di dalam plaza musik terdapat juga kafe yang menyajikan berbagai pilihan minuman dan makanan ringan untuk kalian yang suka ngemil sambil melihat-lihat instrumen daur ulang ini ya. Oke, kita lanjut ke rute selanjutnya ya, yaitu Animal Farm. Sesuai dengan namanya, di sini kita bisa melihat berbagai hewan ternak seperti kambing, domba, sapi, dan teman-teman yang lainnya. Anak-anak pasti happy banget deh kalau kesini, karena bisa mengenal lebih dekat hewan-hewan yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada berbagai jenis kambing yang bisa kita lihat di Eco Active Park ini. Ada kambing kerdil. Kambing kerdil adalah jenis kambing dengan ukuran tubuh yang lebih kecil dari kambing biasa. Tumbuh hingga tinggi maksimal sekitar 58 cm aja. Lalu ada juga domba merino. Domba merino adalah ras domba yang berasal dari Spanyol, terkenal karena menghasilkan wool berkualitas tinggi yang sangat halus, lembut, dan elastis. Ada juga jenis kambing kerdil lain, yaitu kambing kerdil Nigeria dengan berat tubuh berkisar 18 hingga 34 kilo dan tinggi badan berkisar 37 hingga 55 cm. Hewan ternak dan hias ini dapat hidup hingga 15 sampai 20 tahun loh. Selanjutnya terlihat domba Garut, jenis domba asli Indonesia yang berasal dari persilangan domba lokal dengan domba merino dan Kopstad, domba dari Afrika Selatan yang dikenal juga dengan sebutan domba periangan. Pada area ini juga terdapat Taman Biogas, sebuah tempat edukatif yang mengenalkan kita dengan proses pengolahan limbah menjadi energi ya. Oke, lanjut lagi yuk. Rute selanjutnya yaitu World Pisan. Di sini kita bisa melihat berbagai jenis burung pegat dari berbagai belahan dunia dengan warna bulu yang indah, dan tiap kandang dilengkapi dengan papan informasi yang bisa membuat bahan pelajaran bagi kita yang membacanya ya. Makin ke dalam, suara burung-burungnya mulai terdengar jelas serasa jalan di tengah hutan ya. Yang mau beli madu di dalam Eco Active Park juga ada loh. Area ini bernama Eco Honeybee. Ada kedai minuman dan souvenir juga loh di sini. Kalian bisa mampir untuk membelinya ya. Oke, lanjut. Terlihat di sini burung puyuh Sengayan. Burung puyuh ini berukuran kecil dengan panjang sekitar 25 cm aja. Suasana di sini sejuk banget ya. Serasa kita bermain di dalam alam.
Yang kecil ini namanya ayam serama, ayam terkecil di dunia dengan berat bisa kurang dari 500 gram loh. Tapi perilakunya percaya diri banget ya, dengan gaya seperti model di catwalk. Lucu banget bukan? Nah, kalau yang putih itu namanya ayam Brahma. Lucu banget ya, kayak pakai celana. Ayam Brahma ini dijuluki Raja Ayam karena ukurannya bisa sangat besar. Bahkan beratnya bisa lebih dari 5 kilo loh. Kakinya berbulu lebat, bikin ayam Brahma ini kelihatan semakin gagah ya. Selanjutnya kita akan memasuki zona merpati dunia yang akan diajak mengenal berbagai jenis merpati dari berbagai negara loh. Kita langsung terpesona dengan banyaknya burung merpati putih yang bertengger di atas genteng ini. Dengan konsep seperti pasar burung tapi dengan versi lebih bersih dan tertata ya. Setelah melihat merpati, kita lanjut lagi yuk dengan melihat koleksi burung eksotis yang terkenal dengan skill berbicaranya di World of Parrots. Kita bisa melihat lebih dari 50 spesies burung beo dari berbagai belahan dunia, mulai dari Asia hingga Amerika. Di sini suara burung beonya rame banget ya, semua berkicau seolah-olah menyambut kedatangan kami. Burung-burungnya juga berwarna-warni dan pintar. Pada area ini kita juga diperlihatkan dengan PLTMH atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro, yaitu pembangkit listrik skala kecil yang memanfaatkan aliran air untuk menghasilkan energi listrik dengan kapasitas di bawah 100 kW ya. Oke, kita lanjut ke rute selanjutnya ya. Tenang saja, jika kalian capek, di Eco Active Park juga menyediakan penyewaan iBike. Tetapi ikuti peraturan yang ada ya. Pengendara iBike minimal usia 12 tahun ke atas dan dilarang mengemudi dengan kecepatan tinggi ya. Di area ini terdapat berbagai jenis burung kakak tua. Burung kakak tua merupakan salah satu jenis burung yang sangat populer dan sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Jenis burung hias ini memiliki bulung yang indah dengan suara yang cukup nyaring. Spesies ini termasuk salah satu burung dengan kecerdasan yang cukup bagus, sehingga sering digunakan untuk acara-acara hiburan di kebun binatang atau tempat hiburan lainnya. Kalian juga bisa loh mengabadikan momen berfoto bersama kakak tua di sini. Foto burung ini dimulai dari jam setengah 10 pagi sampai jam setengah 3 sore ya. Terlihat di sini Alexandrine Parrot dengan ukuran tubuhnya yang berkisar 56 hingga 62 cm dengan berat tubuhnya berkisar 200 hingga 300 gram yang memiliki ciri warna sebagian besar hijau dengan kilau biru abu-abu muda di pipi dan tengkuknya. Lalu ada juga Rosenberg Lory. Burung ini berukuran sedang dengan bulu berwarna merah, kuning, dan biru yang memiliki suara yang sangat nyaring. Dan ini adalah nuri kepala hitam dengan sayap berwarna hijau, kepala dan tubuh berwarna merah di sekitar sayap. Nuri ini hewan peniru yang sangat baik yang mampu meniru suara manusia dan hewan loh. Dan yang berjajar ini adalah kakak tua jambul kuning. Populasinya saat ini kurang dari 2000 ekor loh dan diperkirakan akan terus menurun. Rute selanjutnya yaitu Fok Cocktail. Burung-burung kecil dan lucu ini dikenal dengan jambul khas di kepalanya dan suara kicauannya yang lembut. Setelah ini kita memasuki area terbuka di mana burung-burung eksotis dan unggas lain dilepas bebas di sini. Rasanya seperti jalan di tengah alam yang tenang dan sejuk ya. Di sini juga ada stand makanan dan sitting area. Bisa istirahat sambil ditemani burung-burung eksotis seperti merak-merak ini ya. Terlihat di sini Violet Turako. Burung ini mempunyai warna ungu mencolok dari pigmen langka bernama turakin. Saat terbang sayapnya bisa terlihat menyala, merah unik dan cantik banget deh. Di rute selanjutnya kita bertemu dengan Australian Pelican. Meskipun bertubuh besar, pelikan ini bisa terbang berjam-jam menempuh ratusan mil tanpa lelah. Mereka menggunakan kantung paruhnya tidak hanya untuk menangkap ikan, tetapi juga mendinginkan diri saat kepanasan. Burung ini mempunyai paruh terpanjang di dunia yang bisa mencapai hingga 50 cm loh. Di sini juga ada Humboldt penguin. Walaupun cuma ada satu, tapi ini lucu banget ya. Mereka ini
ini hidup di iklim yang lebih hangat, jadi cocok banget deh dipelihara di tempat seperti ini. Rute kita selanjutnya yaitu Duck Kingdom. Eco Active Park ini memang luas banget, sekitar 5-6 hektar ya. Jadi kita harus siapkan badan jika ingin berkeliling di area ini. Duck Kingdom ini zona yang penuh dengan bebek dan unggas air dari berbagai negara seperti Black Swan, Mandarin Duck, Scarlet Ibis, Canada Goose, Magellan Goose ataupun Domestic Goose. Black Swan ini berasal dari Australia dan terkenal setia banget karena biasanya mereka hanya mempunyai satu pasangan seumur hidupnya. Ada juga Whopper Swan yang jago banget terbang jauh, bisa lebih dari 1000 km nonstop loh saat bermigrasi. Oke, selanjutnya kita akan memasuki zona Owl House, tempat tinggalnya berbagai jenis burung hantu dari seluruh dunia. Kita bisa melihat burung hantu dari yang kecil sampai yang matanya besar dan tajam. Terlihat di sini serak Hawa, mempunyai wajah yang unik mirip hati dan pendengarannya super tajam, bisa dengar mangsa loh di kegelapan total. Lalu ada juga Spectacle Owl, mempunyai bulu putih di sekitar matanya yang mirip kacamata. Unik ya, tapi burung ini pemburu yang ulung loh di malam hari. Dan ini adalah Spotted Eagle Owl. Burung ini bisa muterin kepalanya sampai 270 derajat, mempunyai mata tajam dan juga pengawas ulung di malam hari. Keluar dari Owl House, kita masuk ke zona anjing laut. Kita bisa merangkak ke sana ya buat lihat dengan jelas anjing lautnya. Terlihat di sini South America Forshell yang memiliki bulu super tebal dan tahan air. Mereka cocok hidup di perairan dingin yang dikenal sebagai penyelam yang hebat, bisa menyelam hingga kedalaman 200 meter loh. Keluar dari zona anjing laut, kita memasuki zona burung pemakan bangkai. Burung ini berperan penting dalam ekosistem dengan membersihkan bangkai hewan yang telah mati, jadi akan mencegah penyebaran penyakit ya. Mereka umumnya ditemukan di padang rumput, savana, dan pegunungan. Selanjutnya kita akan menemukan lagi beberapa jenis unggas air. Nah, kalau sudah ketemu dengan surgery dan nurseryroom ini, berarti kita sudah selesai dari melihat-lihat koleksi unggas di Eco Active Park ya. Tapi tenang, petualangan kita masih belum selesai. Masih ada zona permainan yang seru banget buat dijelajahi. Sebelum lanjut ke area permainan, kita akan melewati dulu galeri daur ulang yang ada di Eco Active Park. Seru banget ya. Di sini kita bisa melihat bagaimana sih sampah bisa disulap menjadi karya seni yang kreatif dan bermanfaat. Selanjutnya ada juga rumah terbalik. Rumah terbalik ini adalah spot foto unik, bisa bikin kita seolah lagi jungkir balik loh. Oke, kita masuk. Inilah dia ruangan dari rumah terbalik ini, seperti ruang tamu, dan mejanya itu ada di atas ya. Ada Rara juga yang sama terbaliknya. Dan lanjut kita melihat lampu. Yang biasanya lampu berada di atas rumah, tapi ini berada di bawah dan kursinya yang berada di atas. Cocok banget deh buat kalian yang hobi berfoto-foto. Dan di bagian luar rumah terbalik juga ada loh mobil yang terbalik juga. Oke, yuk kita lanjut. Waktu masuk kita disambut dengan water outbound, semacam kolam waterboom gitu ya. Di water outbound ini tersedia permainan seperti sepak bola air, water slide, ember raksasa. Wahana water outbound ini gratis ya dan hanya untuk anak-anak. Wahana permainannya memang tidak banyak, tapi cukup bikin petualangan kita di Eco Active Park ini semakin seru dan berkesan ya. Semua permainan ini bebas kalian mainkan dan tidak ada biaya tambahan sama sekali alias gratis. Jadi sudah include dengan tiket masuknya ya. Terdapat juga wahana yang menantang adrenalin kalian, yaitu Flying Eagle. Wahana ini akan mengajak kalian berputar-putar 360 derajat. Kalau kalian takut mual dan ketinggian, jangan coba-coba ya naik wahana ini. Selanjutnya terdapat juga Penguin Drop Slide. Wahana ini adalah seluncuran 90 derajat. Jika kalian suka tantangan, bisa cobain ya wahana satu ini. Jadi kita lanjut untuk masuk ke Interactive Fantasyland, zona interaktif yang penuh warna dan imajinasi. Ini adalah zona permainan ya. Terdapat juga permainan ayunan ganda. Ini adalah permainan yang dibuat untuk digunakan berkelompok sebanyak 10 orang. Tujuan dari permainan ini yaitu membangun kerjasama dan kekompakan tim ya.
Terlihat di sini beberapa pengunjung anak-anak sedang asik melakukan permainan ayunan ganda ini. Terdapat juga Eco Food Court, jadi kalian bisa beristirahat sambil menikmati camilan ataupun minuman yang segar. Permainan menarik yang ada di sini salah satunya yaitu Crown Crane Coaster dengan minimal usia 6-12 tahun dan berat maksimal 50 kilo. Permainan ini semacam pedal coaster, jadi satu orang menggoes dan yang lain duduk di coasternya. Nanti akan meluncur seperti naik roller coaster ya. Permainan lain yang akan berkesan bagi anak-anak yaitu jumping cactus, sama seperti permainan Crown Crane Coaster dengan minimal usia anak 6-12 tahun dan berat maksimal 50 kilo ya. Selain itu, di sini juga ada area playground. Anak-anak pasti happy banget deh saat bermain di sini karena playgroundnya cukup lengkap permainannya. Wahana berikutnya kita menuju Cowboy and Bird of Prey Show. Ini adalah atraksi edukatif di Eco Active Park ya, yang menampilkan pertunjukan burung pemangsa dari dekat termasuk elang dan juga menampilkan aksi dari para cowboy. Dan show ini sehari ada 2 kali ya, di jam 1 siang dan jam 3 sore. Show ini diadakan untuk menunjukkan aksi dan memberikan edukasi tentang berbagai jenis burung pemangsa seperti elang dan rangkong ya. Satu hari sudah dewasa kita bisa melihat ciri-cirinya dengan dia memiliki bulu berwarna putih di sekujur tubuhnya dan juga memiliki sayap berwarna abu-abu. Dan yang pastinya salah satu burung pemangsa yang saat ini sudah kita hadirkan. Dia dijuluki sebagai mesin terbang dikarenakan satwa ini dikarenakan saat terbang mereka memiliki kecepatan hingga 115 km per jamnya. Sekilas tentang lampu putih bersama Mr. Eka, kita beri tepuk tangan yang meriah. Dan tentunya para pengunjung pada kesempatan sore hari ini tidak hanya bersama burung-burung pemangsa saja, namun kita pun juga akan menghadirkan burung pemakan buah-buahan, tapi tepatnya dari jenis hornbill ataupun enggang yang sesaat lagi akan hadir 2 ekor yang kita beri nama Tio dan juga Titi. Tentunya burung-burung julang emas mereka merupakan satwa pemakan buah-buahan, namun apabila mereka tidak mendapatkan buah-buahan, mereka akan mencari makan pengganti seperti serangga ataupun burung-burung kecil yang biasanya berterbangan di atas udara. Dan sesaat lagi Miss Reka juga akan hadir bersama 1 ekor burung ragong badak yang kita beri nama Rino. Tentunya akan menunjukkan bagaimana cara dari burung julang emas dan juga burung ragong badak ketika mereka sudah mendapatkan makanan yang akan mereka konsumsi. Kali ini Miss Reka mencoba melontarkan makanan di atas udara, menunjukkan bagaimana cara dari burung julang emas ketika mereka sudah mendapatkan makanan. Tentunya 1, 2 dan berhasil. Lebih dekat lagi bersama para pengunjung. 1, 2
Bisa juga loh mengabadikan momen berfoto dengan hewan-hewan lucu yang ada di sini. Selanjutnya ada juga Eco Science Center. Wahana ini bentuknya menyerupai Candi Prambanan dengan gapura menyerupai gapura Wringin Lawang. Jadi apa aja sih yang ada di dalam Eco Science Center ini? Yuk ikuti kita. Di awal masuk, kita diperlihatkan dengan bagaimana sih bumi tempat kita hidup ini. Lalu ada juga macam-macam tata surya yang ada di bumi yang harus kita ketahui. Wall of content yang berisi zona di bumi di mana, zona simulasi bumi, zona energi terbarukan, dan zona kisah bumi. Ada juga alat peraga paduan warna atau spektrum warna yang bisa kalian coba. Oke lanjut, di sini kita bisa belajar siklus kehidupan, mulai dari siklus hidrologi hingga siklus musim. Kalian juga bisa memasuki hologram bumi untuk mengetahui apakah planet bumi ini mempunyai proyeksi 3 dimensi. Kalian juga bisa membaca papan pengetahuan yang dapat mencegah bumi dari kerusakan untuk tetap diselamatkan ya. Ada banyak pengetahuan ya yang kita ambil jika memasuki Science Center ini, termasuk bagaimana cara kerja pembangkit listrik, wind energy, solar energy, dan juga water energy. Selanjutnya kita memasuki lorong tambang yang dibuat seperti lorong tambang asli ya. Di dalam sini kita dapat mengetahui bagaimana batu bara dapat diambil sebagai salah satu bahan bakar. Dan ini adalah peralatan yang digunakan para penambang untuk menghasilkan batu bara. Selain batu bara, hasil bumi lain yang dapat diambil dari lorong tambang ini adalah batu besi yang cadangannya mulai berkurang karena eksponensial berkelanjutan. Ada juga batuan emas. Ciri pertama dari batu yang mengandung emas adalah punya tingkat kekerasan yang tinggi. Selain keras, batu yang mengandung emas juga cukup berat. Namun hal ini tergantung pada kadar emasnya ya. Di sini juga ada spot berfoto seolah-olah kita menjadi penambang dalam lorong tambang. Kalian tidak perlu bingung karena sudah ada contoh bagaimana kita bisa mengambil posisi yang sesuai dengan properti ini ya. Terlihat di sini juga ada penjelasan bagaimana sih cara penambang untuk mendulang emasnya. Terdapat juga replika bentuk stalaktit dan stalagmit. Stalaktit adalah formasi batuan yang bergantung dari langit-langit gua, sedangkan stalagmit adalah formasi batuan yang tumbuh dari dasar gua. Keduanya terbentuk dari pengendapan mineral akibat tetesan air yang mengalir melalui batu kapur dan mengandung kalsium karbonat yang memakan waktu ribuan tahun untuk terbentuk. Oke, kita lanjut ke Gemstone Gallery. Seperti namanya, galeri ini memperlihatkan berbagai macam produk batu, baik batu alam maupun batu olahan. Selanjutnya di sini terdapat juga simulasi tsunami, latihan yang dirancang untuk menguji dan melatih kesiapsiagaan masyarakat serta pihak berwenang dalam menghadapi bencana tsunami. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan resiko, menguji efektivitas sistem peringatan dini, dan melatih masyarakat untuk melakukan evakuasi secara tepat dan cepat ketika terjadi bencana yang sesungguhnya. Oke lanjut, sekarang kita masuk ke simulator angin. Simulator angin adalah sistem yang digunakan untuk menciptakan atau meniru kondisi angin yang realistis dan terkendali. Ikuti peringatan yang ada ya, tutup telinga karena kecepatan angin ini kurang lebih 60 km loh. Akhirnya selesai juga ekspor kita di Eco Science Center. Kita lanjut lagi yuk. Permainan selanjutnya yang tidak kalah seru lain yaitu Bugs Attack. Jadi kalian akan menaiki perahu sambil membasmi hama-hama yang ada dengan pistol air. Dalam permainan ini kalian akan diajak untuk basah-basahan ya. Jadi tidak boleh marah jika terlanjur basah. Oke, kita lanjut ke rute selanjutnya ya. Tenang saja, dalam Eco Active Park juga terdapat musola yang cukup luas dan nyaman. Jadi kalian yang muslim tidak perlu khawatir ya akan kewajiban kalian. Oke lanjut, di sini telah hadir wahana dengan teknologi terbaru yang wajib kalian coba seperti menonton bioskop gitu, yaitu motion simulator dan glass 3D screen. Wahana ini berbayar 15.000 per orang ya. Dan untuk Hanuman 3D Red berbayar 20.000 per orang.
Dan untuk wahana About Life yang kita naiki ini berbayar 15.000 per orang ya. Wahana About Life ini berisi tentang kehidupan yang dimulai dari zaman es. Lanjut ke zaman dinosaurus. Kursinya bisa diputar-putar ya, jadi tidak lurus doang. Seru banget deh. Sekarang kita memasuki zaman manusia purba. Dan ini kita memasuki zaman perang. Suasana di zaman perang ini mencekam banget ya. Berasa kita flashback ke zaman perang. Dan selanjutnya kita nonton film 3D di Hanuman 3D Red. Jangan berpikir karena namanya Hanuman jadi diputar film Hanuman ya. Ternyata isi dari film ini adalah tentang perjalanan kawanan lebah mencari madu. Kursinya juga bisa bergerak-gerak gitu. Buat anak-anak ini pasti menghibur bagi mereka. Oke, kita lanjut keluar. Di sini juga ada kios Eco Green Park. Jadi buat kalian yang suka tanaman atau bunga bisa juga lo membeli di kios ini. Kalian juga bisa bermain dengan kelinci dan memberi makan kelincinya dengan membayar 10.000 per cupnya ya. Akhirnya selesai juga pertualangan kita di Eco Active Park. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan virtual kami di Jatim Park 2. Mulai dari virtual immersive park, Batu Secret Zoo, Museum Satwa, dan yang terakhir di Eco Active Park ini. Cukup sekian jalan-jalan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di jalan-jalan kami berikutnya. In this moment, everything feels right. Time stands still when you're here.